Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, salam jumpa kembali. Kali ini kita berjumpa yakni pada penyusunan SKP pada aplikasi e-kinerja. Jadi untuk kita para ASN yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, selain menggunakan SKP dengan aplikasi Sinergi, di akhir tahun 2023 ini diperkenalkan yaitu aplikasi e-kinerja. Nah, untuk itu Bapak Ibu dituntut untuk memahaminya. Kali ini di akhir tahun disuruh untuk menyusun laporan pada aplikasi e-kinerja. Untuk masuk pada aplikasi e-kinerja, Bapak Ibu dapat mengaksesnya yaitu melalui https://kinerja.pkn.go.id. Kemudian untuk loginnya menggunakan NIP dan passwordnya yaitu password MySAPK Bapak Ibu sekalian. Untuk mengawalinya, yang pertama harus dilakukan adalah tulis saja e-kinerja ya. Kita pilih e-kinerja yang ini. Kemudian kita klik login, lalu tuliskan NIP ya, NIP Bapak Ibu, dan untuk passwordnya kita gunakan adalah akun dari MySAPK. Klik sign in. Sekarang sudah masuk. Nah, inilah tampilan awal. Pertama kita masuk belum ada apa-apanya, maka yang pertama harus dilakukan adalah tambah periode SKP. Ini kotaknya, klik saja tambah periode SKP. Pertama harus kita isi adalah periode awal. Klik periode awal. Ya, ini kotak yang ini yang diklik agar tampil bulannya. Kemudian kita pilih bulan Januari. Januari tanggal 1 untuk periode kerja. Jangan pikirkan bahwa tanggal 1 itu libur, karena ini periode kerja ya. Dan untuk periode akhirnya juga, untuk akhir kita pilih 31 Desember, padahal hari Minggu ya. Ya, tulis saja 31 Desember. Nah, untuk pendekatannya kuantitatif. Pilih oke. Sudah ya. Kita sudah mencantumkan periode kerja yaitu 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Untuk langkah selanjutnya, Bapak Ibu tinggal pilih detail SKP. Nah, inilah tampilan awal SKP yang akan kita isikan. Biodata ini tinggal dicek saja oleh Bapak Ibu apakah sudah benar atau tidak. Ya, kemudian apa saja yang akan kita isikan, yang ini yang kita isi. Kemudian kita pilih tombol tambah RHK, rencana harian kerja. Ini kemudian rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, kita tinggal klik. Ini sepertinya atasan kita sudah membuatnya. Apa saja sebenarnya yang harus kita isikan? Nah, sesuai dengan yang diisikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita dalam menyusun rencana harian kerja ini, kita tinggal hanya copy paste saja, yaitu dari aplikasi Sinergi ya. Dari sini kita buka saja untuk Sinergi. Kemudian kita pilih SKP tahunan. Kemudian rencana hasil kerjanya dibuka. Nah, di sini ya. Kita tinggal hanya copy paste saja dari sini. Kita lihat yang pertama kita susun adalah terselenggaranya administrasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini rencana kerja yang diintervensi atasan langsung kita. Kita kembali ke e-kinerja, kita cari administrasi.
terselenggaranya administrasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ini kita pilih. Kemudian jenis RHK-nya, nah ini kita pilih utama. Rencana hasil kerjanya, nah kita copy dari sini. Rencana hasil kerja tahunan dari sini. Kita copy. Lalu paste di rencana hasil kerja pada aplikasi e-kinerja. Sudah, kita selesaikan satu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita isi indikatornya. Tambah indikator. Aspek yang dipilih adalah kuantitas. Kita isikan kuantitas dulu. Lalu indikatornya kita kopikan juga dari sini. Cari indikatornya yang ini, indikator kinerja individu yang ini. Kita kopikan dari sini. Paste di sini. Untuk targetnya, nah Bapak Ibu, targetnya ini satu laporan. Isikan saja satu laporan, jangan menggunakan range ya. Kita isikan di sini adalah satu laporan. Oke. Nah, indikatornya yang di sini harus kita isikan ada 4 indikator. Kita tambah lagi, tambah indikator. Aspeknya, nah ini ada 4. Ada kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Tadi yang sudah kita susun ada kuantitas ya. Sekarang kita pilih kualitas. Yang sehubungan dengan kualitas ini yaitu tentang ketercapaian kinerja kita. Kita pilih dari sini. Nah, ini berisikan tentang tingkat kesesuaian dokumen perangkat pembelajaran. Kita copy, paste di sini. Lalu untuk targetnya adalah persen. Ini 90 sampai 100%. 90 sampai, kebetulan saya sudah mencoba-coba ya, mengisikan yang sekarang sudah dihapus lagi. Ini masih ada tertuliskan. Kalau Bapak Ibu ya tentunya kalau tidak ada ini harus dituliskan saja 90, tulis saja 90 sampai 100%. Oke. Sekarang kita sudah punya 2 indikator kinerja. Kita tambah lagi indikator berikutnya. Aspek yang kita pilih adalah aspek waktu. Kemudian indikatornya kita ambil dari sinergi lagi. Ini kita copy, paste di sini. Kalau perlu diberi tambahan ya, waktu pelaksanaan kegiatan misalnya ya. Berapa target waktunya? Kita lihat di sini. Target waktunya adalah 1 sampai 12 bulan. Tulis saja seperti itu. 1 strip 12 bulan. Sudah ini. Oke. Nah, sekarang sudah selesai untuk dokumen perangkat pembelajaran. Selanjutnya kembali lagi ke tambah RHK. Sekarang kita akan membuat RHK yang kedua. Apalagi yang akan kita isikan di sini. Sekarang kita akan menyusun KBM. Nah, yang ini berarti yang diintervensi pimpinan, pengawasan KBM, dan evaluasi, dan seterusnya. Nah, jenis RHK-nya utama, kemudian rencana hasil kinerjanya kita biasa kopikan dari sinergi, berarti yang ini, yang tadi kita susun itu. Nah, rencana hasil kerjanya yang ini. Kita copy dari sini.
Kemudian pindahkan ke kinerja, paste di sini. Oke. Sekarang kita sudah punya rencana hasil kerja yang kedua, yaitu terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Ya. Kita isikan indikatornya, aspeknya, kuantitas dulu. Lalu indikatornya kita copy dari sini. Ini jumlah laporan kegiatan belajar mengajar. Paste ke sini. Kemudian targetnya, apa targetnya nih? 1 laporan. 1 laporan. Sekali lagi, kalau tidak ada, ini catat saja oleh Bapak Ibu. Kenapa punya saya ini muncul? Karena tadi sudah mencoba-coba ya, sehingga masih terekam di sini. Pilih OK. 1 indikator ya, kuantitas sudah diisi. Lalu kualitas, sekarang kita pilih aspeknya kualitas. Indikatornya yang ini. Targetnya 90 sampai 100%. Oke. Tambah indikator. Aspeknya waktu. Lalu indikatornya dari sini waktu pelaksanaan kegiatan. Kita tambahkan. Targetnya kita lihat. Sini targetnya 1 sampai 12 bulan. Kita sudah menyelesaikan 2 rencana hasil kerja. Tambah lagi RHK. Jangan lupa kita lihat dulu dari sini, dari sinergi. Untuk yang ketiga, kegiatan penilaian dan proses rencana kerja yang diintervensi dari pimpinan kita adalah masih sama seperti pembelajaran, yaitu pengawasan, KBN, dan evaluasi. Berarti kita harus mencantumkan lagi yang ini. Ya, yang ini lagi. Ulangi lagi. Kemudian jenis kinerjanya, jenis RHK-nya adalah utama, rencana hasil kerjanya. Berarti yang ini kegiatan penilaian proses dan hasil belajar siswa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ini barangkali perlu Bapak Ibu pahami. Yang ini maksudnya adalah untuk evaluasi sumatif ya, apakah akhir semester ataukah akhir tahun. Selanjutnya kita tinggal hanya mengisi indikatornya. Tambah indikator, aspeknya seperti biasa, kuantitas, kemudian indikatornya kita pilih dari sini. Pindahkan. Targetnya jangan lupa. Oh ya, di sini 1 sampai 3. Tak perlu ya, tak perlu dituliskan seperti ini, meskipun pada waktu pelaksanaan evaluasi itu ada sumatif akhir semester, ada sumatif akhir tahun, ya, ada juga ANBK misalnya. Maka ini kita tuliskan 1 laporan saja, karena kita akan melaksanakan pelaporan 1 kali dalam 1 tahun. Jadi di sini targetnya 1 laporan. Oke. Kemudian tambah indikator lagi, aspek yang kita pilih kualitas, indikatornya dari sini kita pindahkan. Kemudian targetnya 90-100%.
Satu lagi, tambah indikator, aspeknya waktu, kemudian indikatornya waktu pelaksanaan kegiatan. Targetnya misalnya ini kalau kita akan melakukan kalaulah kita diibaratkan kita akan terlibat dalam setiap jenjang evaluasi, misalnya di sumatif akhir semester, di sumatif akhir tahun, kemudian terlibat juga pada ujian akhir sekolah UAS ya, dan terlibat juga di ANBK, maka kita bisa cantumkan 1 sampai 4 bulan. Jangan-jangan nanti ada pelaksanaan yang tidak bersamaan. Di sini kita tulis saja 1 sampai 4 bulan. Ya. Apabila Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan rencana hasil kerja, Bapak Ibu tinggal melihat yang ini. Nah, yang ini lampiran. Apa saja yang harus diisikan dalam lampirannya itu? Klik lampiran. Dukungan sumber daya yang harus diisikan oleh kita adalah sumber daya manusia ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini, keterangan ini. Penomoran lampiran tidak perlu diketik, cukup enter saja. Nomor baris akan ditampilkan. Ya, kita enter saja. Jangan dituliskan nomornya. Lalu yang kedua, anggaran. Yang ketiga, pendampingan pimpinan. Yang keempat adalah sarana dan prasarana. Ya, sudah. Ini untuk sumber daya. Selanjutnya untuk skema pertanggungjawaban. Skema pertanggungjawaban ini kita isikan yaitu dalam hal pelaporan ya. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap semester. Ya, udah. Ini saja yang kita cantumkan. Lalu yang ketiga adalah konsekuensi. Yang menjadi konsekuensi yaitu kita memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan ini. Dan sebaliknya ya Bapak Ibu, sebaliknya mendapat teguran jika kinerja
Oke. Ya. Selesai Bapak Ibu, hanya ini saja kewajiban kita dalam mengisi e-kinerja. Ya, untuk sementara ini saja Bapak Ibu tinggal hanya mengajukan saja, ajukan SKP. Demikian ya. Dan selanjutnya kita tinggal hanya menunggu persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian sekilas tentang pengisian e-kinerja. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu sekalian, dan jika ada kesulitan Bapak Ibu silahkan kerjasama dengan teman sejawat kita yang berdekatan. Dengan kerjasama saya yakin segala sesuatunya bisa diselesaikan. Kepada Bapak dan Ibu guru hebat, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila tutur kata yang saya sampaikan ini tidak berkenan dengan hati Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.